Wilujeng enjing kasadayana. Nah, di pelajaran bahasa Sunda poe ieu, urang bade diajar ngenaan ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Nah, ragam basa ieu biasa disebut dengan undak usuk basa. Ya, oke, kita next. Ini ada di tema 8 di bab yang terakhir ya. Oke, ragam bahasa hormat atau undak usuk bahasa Sunda. Undak usuk bahasa Sunda nyaeta bahasa atau tata krama bahasa Sunda. Nah, gurat badakna tata cara Sunda dibagi ngajadi 3 golongan nyaeta bahasa kasar, bahasa loma, jeung bahasa hormat atau bahasa lemes. Nah, jadi undak usuk bahasa ini adalah tata krama dalam bahasa Sunda ya. Nah, untuk tata krama ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada bahasa kasar, bahasa loma, dan juga bahasa hormat. Jadi bahasa loma itu adalah untuk ke seseorang yang sudah akrab ya. Oke, bahasa kasar digunakan keur sato atawa jalmi nuker ambek. Nah, biasanya untuk bahasa kasar itu digunakan untuk memanggil binatang, ya, berbicara kepada binatang, atau misalnya bisa juga dilakukan oleh orang yang marah. Nah, biasanya kalau kalian marah pasti kalian suka emosi ya, dan kata-katanya biasanya ada yang kurang bagus untuk dikeluarkan. Nah, itu disebut dengan bahasa kasar. Kemudian yang kedua yaitu bahasa loma. Nah, bahasa loma ini itu umumna dipakai dina suasana loma atawa jeung batur nyarita nuges loma. Nah, jadi bahasa loma ini adalah bahasa yang digunakan kepada teman yang sudah akrab, kepada seseorang yang sudah akrab. Misalnya kalian mau berbicara kepada teman. Nah, itu menggunakan bahasa loma. Kemudian yang ketiga bahasa hormat atau lemes. Nah, bahasa hormat ini umumna dipakai dina suasana resmi. Ya, nyaeta jeung nu dipika hormat oge nyarita kanu can wanoh. Nah, jadi untuk bahasa hormat ini digunakan untuk suasana yang resmi dan juga biasa bisa digunakan ketika kalian berbicara kepada orang yang belum kalian kenal. Misalnya kalian nggak tahu nih, kalian di jalan misalkan mau nanya alamat, tapi kalian tidak tahu orang tersebut lebih tua dari kalian atau sepantaran atau di bawah kalian. Nah, karena kita belum tahu, belum kenal orangnya, nah kita usahakan menggunakan bahasa hormat gitu. Itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan di bahasa Sunda ya. Nah, untuk terjemahannya kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada terjemahan bahasa Indonesianya, jadi bisa kalian baca. Oke, selanjutnya di sini. Selanjutnya bahasa hormat. Bahasa hormat dibagi ngajadi 2, nyaeta lemes keur batur jeung lemes kor sarangan. Nah, kalau untuk lemes keur batur berarti itu menceritakan seseorang kepada orang lain ya. Misalnya kalian mau cerita tentang bapak ya, bapak mulih ti sakolah misalnya gitu, bapak mulih ti sakolah atau bapak pulang dari sekolah. Nah, kalian mau berbicara itu kepada mamah misalnya, bapak mulih ti sakolah gitu. Nah, terus berarti menggunakannya lemes keur batur karena menggunakan subjek yaitu bapak atau subjeknya orang lain. Kemudian lemes keur sarangan. Nah, lemes keur sarangan ini biasanya identik dengan menggunakan kata abdi. Ya, kata abdi atau saya. Nah, itu menggunakan bahasa lemes keur sarangan. Nah, kemudian tujuan diayakeunana tata krama bahasa Sunda nyaeta pikeun silih hormat jeung papada jalma. Nah, jadi tujuannya adalah untuk kita saling menghormati sesama manusia ya. Nah, di sini ada contoh-contoh kata yang menggunakan loma, kemudian hormat keur sorangan jeung hormat keur batur. Ya, jadi sini ada kata balik. Nih, yang pertama ya, ini balik, wangsul, dan mulih. Ini artinya sama saja. Arti bahasa Indonesianya adalah pulang ya. Lihat perbedaannya di sini. Di sini menggunakan kuring
Sedangkan di sini menggunakan abdi, di sini kuring balik, di sini abdi wangsul. Nah, di sini bapak mulih. Nah, jadi ketika kita berbicara kepada orang yang akrab dalam bahasa Sunda, kita boleh menggunakan seperti ini. Kuring balik ti sakola. Tadi kuring balik ti sakola, misalnya gitu. Silahkan kalau kalian mau berbicara kepada teman yang memang sudah akrab. Kemudian hormat kersarangan. Nah, berarti abdi wangsul ti sakola, atau artinya saya pulang dari sekolah. Nah, ini jadi menceritakan tentang diri kalian yang berbicara, misalnya mau berbicara ke mamah atau ke orang yang lebih tua, berarti menggunakannya ini ya. Sedangkan hormat kerbatur. Nah, hormat kerbatur ini karena di sini kalian subjeknya diubah menjadi bapak. Ya, lihat ke bawah-bawahnya sini juga ada Bu Wati, Bu Ani, terus Pak Harun, Rama, Bapak. Nah, ini adalah menggunakan subjeknya orang lain. Nah, makanya dia menggunakan kecap hormat kerbatur gitu. Nah, ada juga yang selanjutnya ya. Di sini tadi balik artinya pulang. Nah, di bawah sini tinggal kalian baca saja ya. Di sini ada meli. Meli itu artinya adalah membeli. Kemudian boga artinya adalah mempunyai. Imah artinya adalah rumah. Dahar artinya adalah makan. Sare artinya adalah tidur ya. Jadi kalian tinggal baca-baca di sini untuk dipelajari. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada lagi ya. Ini ada contoh kata-kata ragam bahasa hormat jeung loma. Ya, di sini ada kata abus atau asup, artinya adalah masuk. Kemudian bawa artinya adalah membawa. Datang artinya ya datang ya, tetap datang. Kemudian gering itu artinya sakit ya. Indit artinya adalah pergi. Ngaran artinya adalah nama. Ngomong artinya adalah berbicara. Kemudian nyaho artinya tahu. Poho artinya adalah lupa. Kemudian angges atau engges artinya adalah sudah atau selesai ya. Kemudian adi artinya adalah adik ya, atau adik. Nah, kemudian hayang artinya adalah mau, sedangkan embung artinya adalah tidak mau. Ya, di sini tinggal kalian baca-baca lagi perubahan katanya. Jadi kalian mau membuat kalimat bisa lihat dari sini. Ketika kalian berbicara kepada seseorang yang lebih tua daripada kalian, berarti menggunakannya yang hormat kerbatur gitu, ragam hormat. Sedangkan kalau kalian berbicara ke yang sepantaran atau sudah akrab, bisa menggunakan bahasa loma. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan ya, untuk tanggal 28 akan diadakan PH tema 8. Judulnya tentang padumukan urang. Nah, nanti yang akan keluar tentang cerita tentang padumukan. Nah, padumukan adalah tempat tinggal. Jadi nanti Ibu buatkan cerita percakapan tentang tempat tinggal. Nah, kemudian nanti kalian bisa cari tuh jawabannya di dalam teks tersebut. Nah, kemudian yang kedua tentang kecap pagawean jeung kecap barang yang sudah pernah Ibu ajarkan ya. Jadi di sini mungkin lebih banyak tentang kecap pagawean ya. Kemudian selanjutnya tentang ragam bahasa loma jeung hormat. Nah, ragam bahasa loma jeung hormat yang barusan nih Ibu jelaskan ya. Jadi 3 materi itu aja yang keluar ketika nanti PH di tanggal 28 ya. Jangan sampai ada yang terlewat atau terlupa untuk mengerjakan. Oke, Ibu rasa cukup untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami ya. Terima kasih. Hatur nuhun kasadayana. Wilujeng enjing.